Kemarin sore Mas Isam datang dengan Amira, aku begitu bahagia. Ternyata dia masih mengingatku. Dan aku sungguh kaget ketika dia menyatakan cintanya kepadaku. Awalnya aku ragu, tapi ketika mendengar janjinya bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada Sandra, hatiku sedikit lega. Tinggal pembuktiannya saja. Apakah di masa mendatang Mas Isam akan tetap bersamaku sampai kita menikah? Atau dia malah memilih mantannya itu? Kita lihat saja. Pagi ini, Mas Isam datang kembali bersama papanya, Pak Januar. Dan tim pengacara. Pak Januar berkata bahwa mereka dan tim pengacara akan mencari bukti nyata bahwa aku tidak bersalah. Untuk sementara ini aku harus bersabar dengan tetap di sini hingga mereka bisa menjaminku dan aku bisa menghirup udara luar. Alhamdulillah, sekarang aku tidak sendiri lagi. Ada mereka bersamaku. Aku tidak habis pikir, kakek Sofyan yang baik ternyata berada di belakang semua ini. Dia berkedok di belakang kebaikan yang selama ini dia perlihatkan. Harusnya dia juga masuk jeruji karena dialah otak utama pelenyapan nyawa papa. Tanganku mengepal, marah, kesal, benci bercampur jadi satu. Aku salah menaruh kepercayaan kepadanya. Aku membuang nafas kasar. Ting, terdengar bunyi pesan di gawaiku, aku memeriksanya. Dari nomor tidak dikenal, aku coba membukanya dan kubaca, aku CEO Albana. Pakai nomor rahasia, nomor baru, agar tidak diketahui oleh mereka. Harap hati-hati karena Sofyan sangat kuat. Sekarang mereka menuju ke tempatmu Noura. Segera aku menyimpan HP-ku dan berpikir. Berarti selama ini mereka ditekan oleh kakek Sofyan dan mereka tidak bisa berkutik. Pantas saja papa membuat perusahaan lagi tanpa sepengetahuan siapapun. Ternyata ini jawabannya. Makasih, Pak. Papa memikirkan aku. Dan benar saja, penjaga memanggilku. Ada tamu yang berkunjung katanya. Pastilah kakek Sofyan dengan pengawal dan pengacara perusahaan. Aku harus merekam pembicaraan kita tanpa sepengetahuan kakek. Berbekal rekamanku, pengacara yang kami sewa bertemu dengan pihak berwajib dan melakukan negosiasi. Akhirnya aku dibebaskan dengan syarat. Tidak apa-apa, aku sangat bersyukur dan kini aku sudah berada di kamar Amira. Ya, untuk sementara aku tinggal di sana. Untuk tindak lanjut akan kasusku, pengacara tetap mencari bukti. Bekerja sama dengan Pak Albana dan Pak Haidar yang berada di dalam perusahaan memudahkan kami untuk mencari tahu pergerakan kakek Sofyan. Tentu saja keluarga Pak Albana dan Pak Haidar sudah terjamin keselamatannya, tidak dalam jangkauan pengawal kakek lagi. Noura, besok adalah hari yang bersejarah buat Sofyan. Dia akan ditangkap dan dimasukkan ke jeruji, bukti-bukti semua sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Aku mengangguk kepada Mas Isam, saat ini kami berada di taman. Tempat di mana dahulu kepalanya dan kepalaku kepentok, malam itu. Dan, kau tahu, sesuai janjimu. Aku menagih janjimu kepadaku Noura, dia menatapku dengan serius. Aku berpura-pura memutar bola mata ini. Noura, iya mas, aku inget kok, tapi itu besok kan, dia mengangguk. Jika hal itu benar-benar terjadi aku pasti bersedia menerima cincinmu. Mas Isam bisa menyematkan di jari ini, aku tersenyum sambil meliriknya. Ternyata dia juga melirikku dengan tersenyum bahagia. Kami duduk berdampingan di kursi taman. Aku mengajak Mas Isam masuk karena tidak ingin membuat seseorang yang sedang memperhatikan kami dari kamarnya terluka. Tadi tidak sengaja aku melihat tirai di kamar Kak Fauzan terbuka sedikit. Bagaimanapun juga dia masih ada rasa kepadaku dan harus menghilangkan rasa itu. Semoga waktu bisa menyembuhkan lukanya. Pagi hari aku dan Mas Isam sudah di depan perusahaan. Kami tetap duduk di dalam mobil memperhatikan ke arah pintu masuk perusahaan Salam. Sementara pihak kepolisian sudah masuk ke dalam perusahaan. Kami ingin melihat detik-detik kakek Sofyan diborgol tangannya dan dibawa ke penjara. Hatiku deg-degan, mungkinkah hari ini saatnya aku bahagia? Kedua tanganku gosok-gosokan lalu saling menaut. Bibir ini menempel pada tangan. Aku gelisah. Mau dong aku jadi tangannya, cicit Mas Isam. Spontan aku menoleh ke kanan. Aku lupa jika ada dia di dekatku. Aku tersenyum sebentar, senyuman garing lalu wajah datarku perlihatkan. Hehehe, dia cengengesan, habisnya kamu begitu gelisah sayang, godanya. Seketika kami bersamaan menoleh keluar kaca mobil ketika terdengar suara berisik dari pintu utama perusahaan dan benar saja kakek Sofyan dijaga beberapa polisi di kanan, kiri, dan belakangnya dengan tangan diikat ke depan. Benar-benar pemandangan yang membuat hatiku senang. Para jurnalis mengabadikan momen tersebut dan beberapa ada yang bertanya. Ternyata Pak Albana lah yang menghubungi para jurnalis agar meliput beritanya.
Kini mobil pihak kepolisian sudah membawa pergi kakek Sofyan dan antek-anteknya. Aku menghembuskan nafas pelan dengan hati yang terasa lega. Alhamdulillah ya Allah, semuanya sudah mendapat ganjarannya. Kini tinggal menunggu keputusan pengadilan dan mereka dinyatakan bersalah serta dihukum. I love you, Noura. Suara Mas Isam sukses membuat mataku terbuka. Keningnya berkerut namun matanya melihat ke arah kotak di tangannya. Aku mengikuti arah matanya. Kuulurkan tangan kiriku, aku sebenarnya deg-degan. Dia melamarku. Mas Isam membuka kotaknya dan mengambil sebuah cincin bermata satu yang indah lalu menyematkan di jari manis ini. Jadilah ibu dari anak-anakku. Mata kami saling menatap, dan aku mengangguk. Aku setuju menikah dengannya. Aku tersipu malu dan menunduk. Surprise! Aku kaget mendengar suara balon meletus dan kertas kecil-kecil sudah bertebaran melayang di sekitar kepalaku. Sejak kapan Amira dan Kak Fauzan di kursi belakang? Perasaan pas aku masuk mobil mereka tidak ada. Selamat ya, wow. Aku langsung melihat keluar jendela kaca, Om Ajidan. Aku memutar kepala menoleh ke belakang kaca pintu sampingku. Ternyata teman-teman Mas Isam ada semua di sini. Surprise, sayang. Mereka ingin merayakan momen bahagia ini. Mas Isam mengendikkan bahunya. Aku bisa apa jika mereka memaksa? Makasih semuanya, aku begitu bahagia. Ayo Kak Isam, Kak Noura, kita turun. Papa dan Mama sudah menunggu, desak Amira, sepertinya ia tidak sabar. Oke ayo turun, Mas Isam turun terlebih dahulu, ia berbisik agar aku menunggu dan dia yang membukakan pintu mobilnya. Sebenarnya aku ingin langsung turun saja tapi aku menghormati keinginannya yang ingin meratukan diriku. Kami semua melangkah bareng menuju lobi perusahaan. Lirih dia bersuara dengan mendekatkan kepala ke arahku, tak sabar rasanya aku ingin segera menghalalkanmu. Aku membelalakan mata ini kepadanya namun matanya tetap lurus ke depan. Kami memang berjalan sejajar, wajahnya datar saja, seolah-olah dia tidak berbicara. Kesal dengan sikapnya aku cubit saja pinggangnya. Au, sakit, rintihnya sambil memegang pinggangnya. Aku tetap berjalan tanpa merasa bersalah. Cie, huk. Asyik nih, semua teman Mas Isam pada bersuara, berisik. Aku menutup telingaku. Oh ya Allah, aku lupa jika mereka ada di belakang kita. Sementara di depan kita ada Amira dan Kak Fauzan. Di depan pintu aku disambut dua satpam, salah satunya Pak Karyo. Mereka mengangguk kepadaku, selamat datang di perusahaan Non Noura. Silakan masuk. Aku membalas anggukan mereka dan kami semua masuk melewati pintu utama. Sampai di lobi, Pak Januar, Papa, dan Mama Mas Isam sudah ada di sana. Mereka berdiri dengan beberapa staf. Di antaranya ada Pak Haidar. Kapan mereka masuk? Selamat datang Noura, suara menggema terdengar dari atas, kami semua menatap ke sana. Di sana berdiri Pak Albana dengan membawa mikrofon. Perusahaan ini kembali kepada pemiliknya, semoga perusahaan ini bisa lebih maju lagi. Tepuk tangan para karyawan yang sudah memenuhi lobi terdengar riuh menyambut pidato Pak Albana. Aku tersenyum senang, kami berdiri dikelilingi para karyawan. Dan selamat sekali lagi buat Noura, hari ini dia telah dilamar oleh kekasihnya. Semoga bisa menuju pelaminan secepatnya. Kembali riuh tepuk tangan terdengar bersamaan dengan jatuhnya balon dan kertas warna-warni dari udara. Ah, rame banget, aku begitu terharu. Hari-hari menunggu pernikahan sangatlah menegangkan. Hari H sudah ditentukan dan kini tinggal menghitung mundur harinya. 5 hari lagi aku akan bersanding dengan Mas Isam di pelaminan. Aku menghembuskan nafas pelan. Aku sangat cemas, entah kenapa rasa itu hadir di hatiku. Setelah sarapan, aku yang memilih santai di taman dikejutkan oleh seseorang yang mendatangiku bersama Mai. Aku yang memaksa dia untuk masuk menemuimu, kita harus berbicara, ucap wanita di depanku dengan tegas dan lantang. Maaf Nona, dia, tidak apa Mbak Is. Bawakan minuman untuk Kak Zalfa, perintahku kepada Iis, dia meninggalkan kami berdua. Kenapa Kak Zalfa menemuiku? Apa yang hendak dia bicarakan? Pentingkah? Bersambung.